Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang centrifuge tank. Centrifuge merupakan perangkat yang menggunakan kecepatan rotasi tinggi untuk memisahkan komponen dengan tingkat kepadatan yang berbeda. Hal ini menjadi relevan di sebagian besar industri, di mana fase padatan, cairan, serta gas digabungkan menjadi satu campuran, dan pemisahan fase ini sangat diperlukan. Cara kerja alat ini yaitu feed masuk melalui pipa nomor 1. Karena terkena pengaruh gaya sentrifugal, maka liquid yang berat jenisnya lebih berat akan terkumpul di bawah. Kemudian sealing yaitu nomor 7 digeser sehingga heavier density mengalir ke room nomor 5 dan dikeluarkan oleh hole yaitu nomor 3. Kemudian, liquid dengan berat jenis lebih ringan akan mengalir melewati sirip-sirip distribusi dan keluar melalui pipa atas. Prinsip kerja alat ini yaitu menggunakan prinsip gaya sentrifugal, di mana pengendapan tidak hanya memanfaatkan gaya gravitasi dengan perbedaan massa jenis, tetapi juga karena perputaran gaya sentrifugal, sehingga membuat campuran lebih cepat memisah. Biasanya pengaplikasiannya yaitu yang diendapkan adalah bahan yang ingin dimurnikan, sedangkan yang dibuat overflow adalah kotoran. Bagian-bagian alat. Yang pertama, produk feed. Yang kedua, centripetal pump. Ketiga, distributor. Yang keempat, disc stack. Yang kelima, solid holding space. Yang keenam, sliding piston. Yang ketujuh, closing chamber. Yang kedelapan, spindle drive. Yang kesembilan, solid ejection port. Dan yang terakhir, 10, discharge clarified base. Penjelasan bagian-bagian alat. Yang pertama ada produk feed, yaitu sebagai tempat masuknya bahan. Yang kedua ada centripetal pump, berfungsi mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran fluida. Yang ketiga ada distributor, untuk mengangkut bahan atau produk. Yang keempat ada disc stack, memberikan tambahan bidang permukaan yang dapat mempercepat proses pemisahan. Susunan, bentuk, dan desain dari plat-plat ini memungkinkan disc stack sentrifuge melakukan pemisahan secara kontinu untuk beragam cairan. Yang kelima ada solid holding space, yaitu sebagai tempat endapan yang nantinya akan dikeluarkan. Yang keenam ada sliding piston, sebagai pegangan kaliper ketika bergerak pada saat rem bekerja. Ketika piston menekan kampas rem di sisi dalam, otomatis akan memaksa kaliper bergeser mundur. Berikutnya ada closing chamber, yaitu sebagai penutup atau pembatas ruang. Berikutnya ada spindle, berfungsi sebagai dudukan cekam atau cuk. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Berikutnya ada solid injection port, untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran pembawa. Dan yang terakhir ada discharger, yaitu berfungsi untuk menguji, mengisi, melepaskan, dan mengkomisioning semua jenis sampel yang masuk. Kelebihan yang pertama yaitu lebih efektif. Yang kedua, menggunakan peralatan yang modern. Yang ketiga, larutan dapat dipisahkan dengan endapan tanpa kertas saring. Dan yang terakhir, dapat menyaring partikel padatan yang sangat kecil. Kekurangan untuk yang pertama yaitu biaya yang cukup mahal. Yang kedua, memerlukan daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga, butuh waktu yang cukup lama saat pengendapan.
Dan yang terakhir, bila larutan tersenggol sedikit saja, pengendapan akan gagal dan kembali bercampur dengan larutan.